Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara dulu hingga saat ini. Yang pertama, menurut sejarawan Islam Ahmad Mansur Suryanegara, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yang menghitung dengan datangnya para pedagang dari Jaziriyah Arab untuk berdagang dan sekaligus menerapkan ajaran Islam. Besar kemungkinan Islam masuk ke Nusantara pada masa Rasulullah SAW masih hidup, karena menurut literatur kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera, tepatnya di Barus. Jadi hanya 9 tahun sejak Rasulullah SAW memproklamirkan dakwah Islam secara terbuka. Di pesisir Sumatera sudah terdapat sebuah perkampungan Islam. Di sini jelas dapat dikatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara termasuk generasi Islam pertama, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang oleh banyak sejarawan dikenal sebagai teori Mekah. Jadi Islam di Nusantara ini sebenarnya bukan berasal dari para pedagang India atau Gujarat, atau yang lebih dikenal sebagai teori Gujarat yang berasal dari sejarawan, karena para pedagang yang datang dari India, mereka sebenarnya berasal dari Jaziriyah Arab. Gujarat hanya dijadikan tempat singgah saja sebelum pergi berdagang ke Nusantara. Di sisi lain, tentu saja kita tidak melupakan peran sentral Wali Songo dalam proses Islamisasi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Pendekatan dakwah secara budaya dan kesenian serta sikapnya yang mampu membaur dengan masyarakat dan mengaktualisasikan antara budaya pribumi dengan ajaran dan syariat Islam. Buat kiprah dakwah mereka berhasil. Metode dakwah Wali Songo secara umum yang bersifat kultural dipandang sangat cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagian besar masyarakat pribumi saat itu masih menganut ajaran Hindu sampai Buddha, yang juga sebagai ajaran resmi kerajaan Majapahit. Sebagai contoh metode dakwah kultural melalui pendekatan kesenian wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, pendekatan secara budaya yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Bahkan orang-orang Papua seperti suku Pakpak masuk Islam karena hanya mendengar lantunan bersanji. Mereka merasa nyaman dengan lantunan itu, dan fakta sejarah ini ada manuskripnya. Walaupun mereka tidak tahu arti dari bersanji tersebut, jadi Islam masuk ke Papua diantaranya melalui seni dan musik. Kata Nusantara sendiri berasal dari kata Nuswantara, dan kata Nuswantara ini berasal dari bahasa Kawi kuno dan ditemukan di manuskrip Pangeran Jayabaya. Ketika diartikan secara terpisah, maka Nuswan berarti negara kepulauan, Angsa berarti tunggal atau tidak ada lainnya, Anta berarti kesatria, dan Tara berarti orang-orang suci atau avatar. Jadi secara umum Nuswantara mempunyai makna negara kepulauan yang tunggal dan tidak ada lagi lainnya, dan menunjukkan seseorang kesatria serta orang-orang suci atau avatar. Dulu di Nusantara terdiri dari bangsa-bangsa seperti bangsa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah berubah menjadi nama sebuah suku. Suku artinya kaki yang mengakar di bumi, mengingat nama NKRI seperti Sri Sultan Hamengkubuwono yang mempunyai kekuasaan wilayah sendiri, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Begitupun dengan sultan-sultan lain. Tapi rela mereka melebur diri menjadi NKRI demi keutuhan Nusantara. Pada abad ke-13, Islam di Eropa, tepatnya di Andalusia, mengalami kemunduran. Tapi justru di Nusantara, Islam mulai berkembang pesat. Orang-orang Barat belajar navigator kepada Muslim. Penjajah Belanda ketika
ekspansi ke kerajaan Ternate dan Tidore dibimbing oleh navigator Muslim Nusantara. Kita jangan sampai salah kaprah kalau sejarah Indonesia itu baru muncul ketika kolonial Belanda datang. Tapi jauh dari itu, sebelum kolonial datang, ulama-ulama Islam Nusantara sudah banyak yang menulis. Orang-orang Papua sudah punya peradaban sendiri. Hanya saja ketika belum melihat, dan literatur mengenai hal ini sangat sedikit sekali. Islam Nusantara menjelma menjadi sebuah peradaban besar saat itu. Hal ini perhitungan dengan faktor ulama-ulama besar dan pengaruhnya di dunia Islam tidak diragukan lagi. Salah satunya Iman Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam besar di Masjidil Haram dari mazhab Syafi'i. Begitu pula peradaban Islam Nusantara juga melahirkan ormas-ormas Islam yang sampai sekarang masih eksis dan pengaruhnya sudah mengakar di Indonesia. Sebut saja Muhammadiyah dan NU. Kedua ormas Islam ini bisa dikatakan sebagai keseimbangan penyeimbang peradaban Islam Nusantara. Muhammadiyah yang cenderung revivalis dan modernis, dan NU yang cenderung tradisionalis. Maka terjadilah saling kritik dan konstruktif. Dari sinilah peradaban itu akan dibangun dengan landasan saling menghargai dan saling menghormati. Islam Nusantara pada waktu itu sudah sangat mengakar dari atas raja sampai bawah rakyat. Maka tak heran jika Sri Sultan Hamengkubuwono pernah berkata, "Wong Jowo sing ora Islam dudu wong Jowo." Orang Jawa yang tidak beragama Islam bukan orang Jawa. Sama juga seperti perkataan salah satu tokoh Sunda yang mengatakan, kalau Sunda yang Islam, ya Sunda. Begitupun juga dengan Islam Melayu. Islam sebagai identitas orang Melayu, keistimewaan Islam Melayu adalah menerapkan secara Islam yang benar. Kini peradaban Islam Nusantara sudah tergadaikan oleh peradaban Barat yang sudah menjadi pusaran magnet bagi pihak lain. Peradaban Islam Nusantara sudah dilupakan oleh sebagian besar menciptakan Muslim Indonesia saat ini. Sehingga kejayaan peradaban yang banyak ulama besar dan organisasi Islam tertua di dunia kini hanya tinggal kenangan di dalam buku-buku sejarah. Itu pun hanya sedikit sekali literatur mengenai hal itu, maka kita harus selalu ingat perkataan Bung Karno mengenai sejarah jas merah. Sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.